Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Zulfi Ayuni di channel Teori Sastra. Pada kesempatan ini, saya akan membedah suatu karya sastra dengan menggunakan teori sosiologi sastra. Nah, di sini teman-teman mungkin belum tahu apa itu teori sosiologi sastra. Nah, mari kita cari tahu apa sih teori sosiologi sastra tersebut. Nah, sosiologi sastra adalah analisis pembicaraan terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatannya. Sosiologi sastra juga merupakan aktivitas pemahaman dalam rangka mengungkapkan aspek-aspek kemasyarakatan yang terkandung dalam karya sastra. Menurut Damono 2002 di 8-9, sosiologi adalah studi objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat, telaah tentang lembaga dan proses sosiologi. Sosiologi mencoba mencari tahu tentang bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berkembang, dan bagaimana ia tetap ada dengan mempelajari dari lembaga-lembaga sosial dan segala perekonomian, keagamaan, politik, dan lain-lain, yang kesemua itu merupakan struktur sosial. Nah, pada kesempatan ini Zulfi akan membedah sebuah karya sastra melalui teori sosiologi sastra pada lagu Bongkar dan Bento yang diciptakan oleh Iwan Fals. Di sini bentuk kritik sosial terhadap masalah ekonomi yang terdapat dalam lirik lagu Bento dan Bongkar karya Iwan Fals. Lirik lagu yang berjudul Bento dapat digambarkan pada seorang pengusaha papan atas yang kaya, serakah, korupsi, kejam, dan sama sekali tidak memiliki belas kasihan terhadap orang susah. Untuk mengukuhkan kedudukannya, seorang tokoh kelas atas, Bento memamerkan kekayaan, status sosial, serta kekuasaannya. Tingkat kekayaan yang dipamerkan ditanda dengan rumah real, mobil yang bentuk dan masalah berlimpah. Penggunaan kata real tersebut yang berasal dari bahasa Inggris yang dimaksud bukanlah rumah biasa, melainkan rumah mewah, misalnya pejabat negara, para pebisnis besar, dan lain-lain. Mobil yang dimilikinya juga tidak hanya satu, melainkan banyak yang semakin diperkuat dengan harta untuk memperlihatkan kedudukannya. Ia memposisikan sebagai bos eksekutif. Kata bos bahwa ia berada pada puncak pemimpin sehingga memiliki kekuasaan yang besar daripada bawahannya. Eksekutif berarti mengacu pada pemerintahan yang gak cukup memperlihatkan posisi strukturalnya. Tak cukup dengan memperlihatkan posisi eksekutifnya, Bento menegaskan bahwa ia merupakan papan atas segala-galanya yang ia dapat diartikan bahwa ia menganggap dirinya sebagai tokoh masyarakat dalam segala bidang. Yang kedua, bentuk kritik sosial terhadap masalah politik yang terdapat dalam lirik lagu Bento dan Bongkar karya Iwan Fals. Makna yang terkandung pada tiap lirik yang membahas tentang masalah sosial politik yang terjadi pada saat itu. Bentuk-bentuk politik yang dilukiskan oleh sang pencipta lagu yakni Iwan Fals yang berisi tentang keserakahan orang-orang kaya terhadap pekerjaan dan bisnis, tidak peduli apakah itu halal atau haram, asalkan senang dengan apa yang dihasilkan dan sama sekali tidak peduli dengan orang-orang susah di sekitarnya. Ia juga berusaha membanggakan berbagai bentuk kekayaan yang ia punya, untuk lebih membuat orang-orang di sekitarnya menghormati dia dengan alasan ia seorang bos yang bisa membuat apa saja dengan harta yang ia miliki demi mewujudkan keinginannya tersebut. Kampanye hitam adalah sebuah kampanye yang dilakukan dengan cara menjelek-jelekkan calon A dan memperlihatkan kebaikan dari calon B. Begitu pula sebaliknya, pada lirik lagu Bento yang berbunyi bisnisku menjadi jagar apa saja yang penting aku senang, aku menang dalam kutipan tersebut, mengkritisi tentang suatu tindakan secara sedang yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara dalam bentuk politik, baik atau buruk politik, asal menang, tidak jadi masalah kampanye hitam tersebut. Ke dalam bagian makna yang terkandung dalam lirik lagu tersebut, apapun yang dilakukan yang penting bisa menang dan membuat hati senang, baik atau buruknya perbuatan itu tidak jadi masalah baginya.
Selanjutnya, bentuk kritik sosial terhadap masalah sosial yang terdapat dalam lirik lagu Bento dan Bongkar karya Iwan Fals. Bentuk kritik sosial terhadap masalah sosial hampir setiap hari diberitahukan di media sosial, seperti TV, internet, media cetak. Masalah-masalah sosial tersebut berupa permasalahan tempat tinggal masyarakat kelas bawah khususnya di ibu kota negara, penggusuran warung-warung dan rumah-rumah di pinggir jalan raya, masalah kekurangan air bersih, banjir, penindasan, dan pengangguran yang semakin meningkat. Lirik lagu tersebut menggambarkan tentang penindasan yang kerap kali dilakukan oleh pemerintah atau pejabat tinggi negara terhadap rakyat yang tidak mampu pada saat itu. Selain itu, pemerintah juga bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat miskin. Misalnya, penggusuran yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan jauh-jauh hari sebelumnya, dan ketidaksesuaian antara gaji yang diterima oleh buruh, biaya hidup sebulan dibanding di kota. Hal-hal semacam inilah yang membuat mereka rakyat kelas bawah harus tinggal di bawah jembatan dan di pinggiran sungai dan sebagainya. Dan masalah-masalah ketidaktegasan hukum yang terjadi di Indonesia sangat tidak sesuai dengan undang-undang dasar yang berlaku. Misalnya, hukuman yang berlaku pada pejabat koruptor yang selama ini membuat para pejabat koruptor masyarakat resah akibat ulah mereka. Mereka hanya mendapat penjara selama beberapa tahun, padahal uang negara yang mereka ambil yang mereka korupsi selama ini rata-rata di atas 1 M. Yeah, breathe till you've understood, until you're feeling like yourself again. Feel the sunlight on your skin.